Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil azzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya wal kamal nahmaduhu ala kulli hal. Hamdan yuqabilu ni'amahu wa yudafi'u ni'amahu wa yasawi ziyadata ni'amahu fil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu dzul manni wal ifdal wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-munqidhu minadh dhalal wa da'i ila asyrafil khisal wa mubinul harami minal halal sallallahu alaihi wa alihi khairi al-amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailina wa dhina syaitanir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جرير بن عبد الله شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jamaah salat subuh rahimani wa rahmakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih karuniakan kita nikmat yang begitu banyak yang kita sendiri tidak mampu menghitungnya. Juga seringkali kita kerepotan untuk menunaikan syukurnya. Karena terkadang kita sebagai manusia fokusnya hanya jumlahnya saja, kuantitasnya saja. Tapi kita terkadang susah untuk membuat kuantitas itu menjadi berkualitas. Sehingga nikmat yang kita dapatkan ini seringkali kita malah justru yang hitung. Sampai pada akhirnya kita sendiri merasa bahwa bagian dari nikmat itu sedikit. Kita tidak menyadari bahwa begitu banyaknya Allah berikan nikmat, karena pandangan kita itu banyakkan nikmat itu kebanyakan yang berupa harta benda, terus kepemilikan yang lainnya. Kita terkadang lupa sama nikmat-nikmat Allah yang sebenarnya ini sudah Allah berikan kepada kita, tapi tidak kita sadari begitu nikmatnya. Kita bisa bangun tidur saja itu alhamdulillah, Pak. Karena banyak orang yang tidurnya bablas, meskipun orangnya sehat, kadang malah nggak punya riwayat sakit yang berat. Tahu-tahu malam sehat, besok paginya udah lewat. Ini banyak nikmat, dua nikmat yang Rasulullah sampaikan, nikmat dari maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang seringkali membuat manusia ini terperdaya. Yang pertama adalah nikmat sehat, as-sihah, nikmat sehat. Kita kalau lagi sehat nggak sadar kalau betapa mahalnya sehat. Kalau kita sudah sakit kita baru tahu. Kalau kita nggak sakit kita masih enjoy aja. Tangan masih bisa digerakkan, mulut masih bisa bicara, indera yang lainnya masih bisa difungsikan. Tapi kalau sudah mulai berkurang baru kerasa. Mohon maaf, dulu masih seger buger, masih bisa berdiri, masih bisa sholat normal. Sekarang sudah mulai kurang. Misalkan kita pun sama, yang kita sekarang masih sehat, merasakan semua anggota badan kita sehat. Baru nanti kalau sakit kerasa, ya Allah ya, sehat tuh nikmatnya luar biasa. Ini nggak kita sadari, mata kita dan yang lainnya. Nah ini yang kemudian al-faraw, waktu luang. Kita seringkali tidak menggunakan waktu kita untuk menjadi waktu terbaik. Kita pun seringkali ada me time, ada family time. Yang penting waktu kita buat santai-santai, seolah-olah me time itu waktunya buat santai-santai, nggak ada beban yang lainnya. Kita manfaatkan untuk me time, family time itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk liburan, holiday, refreshing dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita ini sama keluarga ada family time yang istimewa, waktu istimewa
untuk keluarga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gini kita jarang. Terkadang kita masing-masing karena memang kita lebih fokus pada yang nikmatnya duniawi saja. Nah ini waktu luang yang harus kita manfaatkan. Ini seringkali membuat kita terperdaya. Kalau nanti sudah tidak ada waktu lagi, karena nanti pun ada masanya. Yaumala yang faumalun wala banun. Waktu di mana harta dan anak-anak itu tidak berfaedah. Kalau sekarang harta dan anak-anak nomor satu. Kalau ada urusan harta, kita bisa jadi menghalalkan segala cara. Demi anak, demi keluarga, kita pun begitu sama. Tapi nanti ada saatnya. Yaumala yang tidak ada lagi manfaat, nggak guna punya anak, punya harta banyak, nggak guna. La yang faumalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Kalau hatinya nggak selamat, udah tambah anak nggak guna. Nauzubillah nih, karena nanti ada saatnya. Kapan itu? Nanti pada hari kiamat. Yang kita harapkan kan yang kita perjuangkan anak istri kita menjadi bermanfaat. Harapannya anak soleh, soleha, ya Allah, bisa berguna gitu kan. Tapi nanti ada saatnya tidak lagi berguna. Anak tidak lagi bisa menolong kita. Harta, apalagi. Itu yang harus kita waspadai. Nanti akan ada kehidupan setelahnya. Salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa barik alaihi. Ya, kita lanjutkan musharif zakah wa asnafin qabidiha, yaitu bab menjelaskan bagaimana pokok-pokok dalam mentasarrufkan, membelanjakan zakat, dan siapa saja orang-orang yang mendapatkan bagian daripada zakat tersebut. Seperti yang saya tadi bacakan dalam Quran surah Taubah ayat 60. Sudah jelas ada 8 asnaf di situ yang berhak atau yang biasa disebut dengan mustahikuz zakat, atau orang yang berhak menerima zakat. I'lamu tawilan annahu la yastahiquz zakat illa muslim ittasafa bi sifatin min sifatil asnaf as-samaniyah al-madhkurin fi kitabillah ta'ala. Nah, ini yang paling utama adalah kita mengetahui bagaimana la yastahiquz zakah illa muslim. Pertama yang berhak menerima zakat adalah yang pertama harus muslim. Ittasafa bi sifatin, maksudnya ini adalah kategori pertama, yang syarat utama adalah muslim. Ittasafa bi sifatin min sifatil asnaf, yang memiliki karakter atau sifat-sifat dan memiliki hak di dalam kehidupannya yang masuk dalam golongan 8 al-mazkurin yang sudah tersebut dalam kitab umum tadi surat At-Taubah ayat 60. Kemarin sudah sampai pada as-sinfus tsalis amil zakat wa hum mas'atul ladina yajtami'una az-zakawat wa yadkhulu fihi al-katib wal mustanfa wal hafid wan naqil, yaitu kelompok amil ini di antaranya adalah orang-orang yang menghimpun zakat. Orang-orang yang menghimpun zakat itu mengelola zakat. Ada amil yang sifatnya temporer seperti sekarang, amil tugasnya untuk Ramadan saja dan tergabung dalam kepanitiaan Ramadan biasanya. Nah, ada yang sudah amil itu sudah terbentuk dan biasanya seumur hidup, seperti amil-amil yang bergerak di masyarakat. Kalau dalam hal ini adalah amil yang mengurusi zakat. Ada juga amil yang mengurusi jenazah, amil yang bertugas di lingkungan. Nah, itu termasuk yang ada tangan kanannya biasanya sih KUA dan lain sebagainya. Nah, ini yang bergerak langsung bersentuhan dengan masyarakat bawah, amil. Nah, amil zakat ini yang tugasnya menghimpun zakat atau mengelola zakat yang berada di sekitar lingkungannya. Kemudian ada bagian tukang catatnya, kemudian ada yang orang yang menerima, bagian catat, bagian penerimaan, terus bagian ngumpulin, bagian menjaga,
karena biasanya kan sehari nggak selesai bagian zakat itu. Makanya cukup menguras tenaga dan juga pikiran, karena ada waktunya, waktu penerimaannya, pencatatannya, pembukuannya, dan juga pengumpulannya, terus menjaga juga, terus bagian distribusinya. Ini banyak. Ini masuk ke dalam kategori amil. Nah, makanya dia berhak, meskipun dia orang yang punya, maka dia juga berhak menerima bagian daripada mustahiquz zakat ini. Nah, masuk dalam kelompok yang ketiga. Ini berarti satu lingkup di situ, amil di situ nggak bisa, biasanya kalau satu lingkungan nggak bisa 1-2 orang, harus lebih. Asin furabi al-mu'allafati qulubuhum 'alal Islam. Kelompok yang keempat yaitu al-mu'allafah. Mu'allaf itu adalah orang yang, artinya mu'allaf itu orang yang dilembutkan, qulubuhum, hatinya. Artinya sudah Allah lunakkan, sudah Allah lembutkan, Allah kenalkan dia dengan Islam. Makanya disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf itu dari kata ulfah, lembut. Makanya orang yang dilembutkan hatinya disebut dengan mu'allaf. Mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah alal Islam, untuk mengenal Islam. Nah, biasanya kategori seperti ini, mohon maaf, karena biasanya mu'allaf itu rata-rata ujiannya salah satunya adalah sosial di masyarakat. Biasanya tidak diterima di keluarganya, dikucilkan, dan jauh daripada itu diusir. Banyak tuh kisah-kisah mu'allaf yang nasibnya kemudian oleh Islam diperhatikan. Terlebih kalau yang mu'allaf itu adalah dia orang yang ditokohkan di kaumnya waktu itu. Makanya di sini wa huwa syarif alladhi aslama wa huwa muta'un fi qaumihi wa fi i'ta'ihi taqriruhu 'ala al-islam wa targhibun awdarihi nadha'iruhu wa atba'uhu. Terlebih dia adalah pemimpin kaumnya, biasanya akan mendapatkan intimidasi dan lain sebagainya. Contoh ketika zamannya Nabi itu, kalau sudah pemimpin kaumnya, sahabat Umar lah, katakan Umar bin Khattab, bagaimana ketika selepas menjadi mu'allaf, karena memang karakternya juga tegas, dia nggak mau sembunyi-sembunyi, meskipun sudah disampaikan oleh Rasulullah. Dia bilang bahwasanya saya adalah pemimpin di kaum saya akan ditaati. Tapi lain ketika sudah bicara Islam, yang taat pun akan kemudian nggak menjadi urusan kalau dia seorang pemimpin. Ada salah seorang sahabat juga yang pernah dibunuh oleh kaumnya, padahal dia adalah orang yang sangat dihormati. Ini salah satu sahabat ini pernah penasaran dengan dakwahnya Nabi, tapi ada kebencian, karena membawa kebencian daripada kaumnya. Dia adalah orang yang tersohor, kaya raya, tersohor juga. Artinya kalau untuk status sosial nggak ada yang berani ngalahin di masyarakatnya, sehingga dia dengan PD-nya bilang, ya Rasulullah, izinkan saya untuk kembali ke kaum saya. Kaummu akan membunuhmu. Enggak apa-apa ya Rasulullah, enggak, saya percaya kaum saya nggak seperti itu, bahkan saya tidur saja mereka nggak berani bangunin, sampai begitu, nggak diizinin sama Rasulullah. Yang keduanya, ya Rasulullah, saya izin mau balik ke kaum saya, akan saya sebarkan Islam ke mereka. Jangan, nanti kaummu akan membunuhmu. Dia, enggak ya Rasulullah, kaum saya itu sangat taat sama saya, jangankan membunuh, untuk mengganggu waktu istirahat saya saja mereka nggak berani. Rasulullah nggak ngizinin lagi, sampai akhirnya yang ketiga, ya Rasulullah, tolong izinkan saya pulang, akan saya sampaikan Islam ini ke kaum saya. Rasul bilang, masih dengan reaksi yang sama, jangan, kaummu akan membunuhmu. Antara yakin, tapi yakin sama Rasulullah, yakin juga bahwa Islam ini harus disebar luaskan, masih memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya kaumnya tidak akan membunuhnya. Tapi lain cerita, Pak, ketika sudah urusan keyakinan itu lain.
Kita kalau punya saudara sudah lain keyakinan, maka secara hubungan emosional itu biasanya akan lain juga. Apalagi itu biasanya kalau urusan keyakinan harga mati, harga diri, harga mati udah nggak bisa dikotak-atik. Biasanya kan gitu. Nah, maka selain lana a'maluna walakum a'malukum atau lakum dinukum waliyadin, maka prinsipnya adalah harus ada keyakinan gitu kan. Kalau apalagi kok pimpinan sudah membelot gitu kan, nanti kan biasanya. Tapi subhanallah, benar akhirnya kejadian apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia dibunuh oleh kaumnya. Tetapi setelah kematiannya justru kaumnya berbondong-bondong masuk Islam. Karena setelah dibunuh si sahabat ini, darahnya mengalir wangi semerbak ke seluruh penjuru di sekitar itu. Akhirnya mereka menyadari bahwa terbukti omongannya si sahabat ini ketika sebelum dibunuh, kalau saya benar memeluk Islam, maka nanti akan wangi darah saya. Benar, akhirnya kaumnya rame-rame masuk Islam dan menyesali perbuatannya karena sudah mulai menyadari Islam adalah agama samawi yang diakui oleh Allah, dikirimkan melalui Rasulnya. Oke, ini mu'alaf terlebih orang-orang yang memiliki kaum yang banyak, atau yang orang yang alladzi aslama wa huwa muta'un, dia ditaati di lingkungannya, di kaumnya. Makanya rata-rata orang kalau mau apa-apa yang diambil adalah kepalanya, pimpinan. Contoh seperti misalkan wali kota, lurahnya, atau RW-nya, atau RT-nya, kan gitu rata-rata. Kalau yang sudah langsung bersentuhan dengan masyarakat, kalau dia diambil itu biasanya pengikutnya banyak. Sekretaris RT termasuknya gitu kan. Nah, itu bagian pencatatan. Wa fi tauhid takriruhu ala Islam wa targhibun nazairuhu atba'uhu, sehingga dia orang yang dipandang di lingkungan kaumnya ini kemudian kalau sudah masuk Islam biasanya dia akan mendapatkan perlakuan yang sangat tidak mengenakan. Bisa jadi yang tadinya kaya jadi miskin, yang tadinya hidupnya senang jadi susah, yang tadinya hubungan keluarganya baik-baik kemudian berantakan. Dan ini banyak sekali. Kemudian dia berjuang dari nol lagi, maka Islam begitu pedulinya orang seperti ini, mu'allaf ini, maka mendapatkan jatah bahkan di nomor keempat. Asinful khamis al-ariqa, yang kelima adalah kelompok yang kelima, itu al-ariqa, budak. Zaman dulu ya, sekarang sudah tidak ada perbudakan, tapi entah kemudian golongan ini diambil oleh siapa atau dialokasikan kemana. Berarti kalau sekarang karena tidak ada lagi perbudakan, sudah dihapus perbudakan, maka menjadi 7. Tapi biasanya perbudakan modern itu ada biasanya, entah seperti apa, misalkan kerja ikut di PT kah, atau ikut majikan yang seperti apa, kan ada itu beberapa kasus tuh, termasuk yang dekat sini itu dulu ada tuh yang rame-rame itu, yang digerebek itu bekerja berapa bulan diperlakukan nggak manusiawi, kemudian nggak digaji, nggak diizinkan keluar rumah, sama seperti budak tuh. Hanya memang di era modern seperti sekarang ini biasanya ada ya seperti yang kemarin di rumah dinasnya siapa tuh, gubernur atau wali kota yang kemarin ketangkap korupsi itu, yang berapa orang dimasukkan ke dalam ada tempat khusus, dia bekerja rodi nggak dibayar apa, terus diperlakukan nggak manusiawi di situ, yang kemarin baru ketangkap itu daerah luar Jawa itu. Nah, yang ke al-asinfus sadis, yang ke-6 al-gharimun. Al-gharimun ini adalah orang-orang yang terlilit hutang. Kan banyak, terkadang orang terlilit hutang ini bukan hanya orang susah secara ekonomi di masyarakatnya, nggak begitu kelihatan, tapi terkadang yang kelihatannya luarnya kelihatan kokoh pun dalamnya rapuh. Pun sebaliknya, terkadang yang dalamnya kelihatan luarnya kelihatan rapuh, dalamnya kokoh. Ini banyak orang-orang, apalagi orang-orang yang biasanya lebih mementingkan hidupnya lahiriahnya atau gengsinya.
Nah, adapun orang yang gharimun wal gharimu huwallazi istaqrada fi ta'atin. Yang pertama adalah gharimun, kategori yang mendapatkan jatah mustahik ini adalah orang yang memiliki hutang, kemudian dia hutangnya ini fi ta'atin, hutangnya karena untuk ketaatan. Contoh, untuk biaya anak-anak sekolah, untuk biaya tempat tinggal, untuk menutupi daripada rentenir misalkan, biar lepas dari jeratan rentenir sehingga dia mengutang terus kemudian nggak bisa bayar, atau yang lainnya, atau urusan dengan rentenir itu sendiri, tapi dalam rangka utangnya ini utang untuk kebaikan. Yang pertama, au mubahin, oke lah kalau bukan untuk kebaikan atau hal-hal yang biasa sifatnya untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan, operasional sehari-hari, maka nggak masalah. Kalau memang kondisi dia fakir, berarti dia hutang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, dia berhak. Dan itu banyak di sekitar kita. Ada orang yang berhutang untuk taat kepada Allah, dalam arti untuk biaya anaknya masuk pesantren lah, atau dia untuk beribadah, biaya anak sekolah, ataupun yang lainnya. Kemudian yang mubah, yaitu hutang memang untuk kepentingan hidupnya dia karena dia fakir. Kategori fakir kemarin nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan. Miskin punya pekerjaan tapi tidak mencukupi, pas-pasan, bahkan cenderung besar pasak daripada tiang. Gajinya 100.000, pengeluaran yang harus dikeluarkan ini yang wajibnya adalah 150 misalkan. Nah, ini kategorinya miskin. Kalau masih punya kerjaan nggak cukup itu miskin. Kalau nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, ya fakir. Nah, ini yang utama. Nah, hutangnya ini adalah hutang li ta'atin, untuk hutang karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dalam rangka ibadah misalkan. Terus yang berikutnya hutang yang sifatnya untuk kebutuhan primer maupun sekunder ya. Artinya dia kondisinya memang kondisi nggak punya kemampuan. Fa ini takradu fi ma'siyatin, bagaimana kalau hutang untuk maksiat? Maka dia nggak dapat jatah. Fala yu'ta, jangan diberikan zakatnya kecuali pengecualian illa idza taba, kecuali dia sudah bertaubat. Tapi kalau misalkan dulu, wah saya terjerat utang Pak, dulu utangnya untuk apa? Iya, untuk maksiat sih biasanya gitu. Untuk misalkan untuk judi, mohon maaf, untuk yang lainnya lah. Yang penting untuk maksiat itu nggak dapat, kecuali orangnya sudah benar-benar taubat. Kalau orangnya sudah taubat, maka dia berhak menerima. Saya dulu untuk maksiat Pak, tapi saya sekarang sudah taubat. Saya sudah menyadari kesalahan saya, kekeliruan saya sudah kembali kepada Allah, namun saya masih meninggalkan hutang. Maka dia berhak menerimanya, meskipun dulu hutangnya untuk maksiat, karena orangnya dia sudah bertaubat. Bagaimana wa in kana ghaniyan lam yaqdi dainahu idza kana qad istaqrada li maslahatin wa idfa'i fitnatin. Bagaimana kalau ternyata dia orang kaya? Orang kaya tapi nggak mampu melunasi hutang-hutangnya. Orang kaya, bagaimana kalau orang kaya hutangnya ini untuk maslahat, dulunya untuk membantu sesama karena mungkin salah perhitungan sehingga misalkan dulu sedekah dan lain sebagainya, tapi untuk maslahat lah, yang penting untuk kemaslahatan umat. Ternyata kemudian nggak sanggup melunasinya karena udah membengkak tahu-taunya. Tapi dia orang kaya, dulunya hutangnya ini untuk kemaslahatan dan untuk agar supaya tidak ada fitnah gitu kan, maka dia boleh menerimanya. Kalau kemudian memang kok dihitung-hitung orang yang kaya ini kemudian nggak sanggup membayar hutangnya karena sudah terlalu banyak hutangnya, maka dia berhak menerima, nggak masalah di situ. Idzakan apa sih takrodo lima salahatin wa idfa'i fitnatin, kalau hutangnya memang untuk maslahat dan untuk idfa itu memadamkan api fitnah. Terus ini yang ke-7, asinfus sabi'. Ini
Kiranya cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan nanti saja kali ya. Masih ada 2 sih, tapi ada keterangannya masih cukup. Oke, sementara itu pagi hari ini yaitu lanjutan daripada kultum sebelumnya, yaitu yang ke golongan yang keempat, mu'alaf, budak, dan juga golongan yang keenam yaitu gharimun, orang-orang yang terjerat hutang. Tadi ada keterangannya siapa sajakah dan hutang untuk apa sajakah dan berhak atau tidaknya dia menerima bagian daripada zakat fitrah itu sendiri. Barakallahu lakum. Bagi Allah saya beristighfar pada jamaah sekalian, maaf. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita sambut. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.